yang nggak hadir hari ini? Enggak. Silakan dulu ya. Oke, pada pertemuan kita pagi ini, Ibu akan memberikan kalian tentang materi tentang fungsi kabel fiber optik ya. Nah, sebelum itu Ibu ingatkan kembali awal kalian sebelum mempelajari ini, kalian mempelajari tentang bilangan biner. Masih ingat apa itu bilangan biner? Baik, sebelumnya saya akan menjawab apa itu bilangan biner. Jadi bilangan biner itu adalah sistem penulisan angka yang dimana menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Baik, terima kasih jawabannya dari Jelita. Oke, tepat sekali ya. Bilangan biner itu adalah bilangan yang terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1. Oke, dari materi itu nanti kalian akan dalam penyambungan itu akan ada angka yang akan terlihat ya. Jadi untuk nilai angka itu akan kalian pergunakan saat kalian penyambungan. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan kalian tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu adalah mempelajari fungsi alat kabel fiber optik. Jadi alat yang sudah ada di atas meja itu akan Ibu presentasikan di depan, fungsinya apa, kegunaannya apa, nanti dipergunakan di mana ya. Nah, untuk sebelum kita mulai ke fungsinya, Ibu akan menyuruh kalian menjawab soal awal ya atau pretest. Oke, di layar sudah tampil ya link untuk kalian melakukan pretest. Jadi silakan kalian ketik di Google Chrome, ketikkan https://s.id/pretest1_kkt_kurniawati. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah ada yang bisa masuk ke pretestnya? https://sid2/s1_id/pretest1_kkt-kurniawati sesuai dengan yang ada di Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira di benak kalian apa itu kabel fiber optik? Ya, silakan. Baik, jadi menurut saya fiber optik adalah suatu kabel yang digunakan untuk menghubungkan internet. Sekian dari saya. Terima kasih jawabannya dari Desi ya. Jawaban yang sangat bagus.
Kabel fiber optik itu adalah kabel untuk komunikasi ya. Sering kalian lihat di jalan misalnya. Ada yang pakai wifi di rumahnya? Ada. Itu kira-kira pakai kabel apa? Ya, pakai kabel fiber ya. Jadi nanti kalian selesai sekolah di sini, kalian kan ada trainingnya sebelum tamat dari sini. Nanti kalian akan belajar tentang kabel fiber ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian materi sedikit tentang apa itu kabel fiber optik. Oke, apa itu kabel fiber optik? Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi ya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari fiber optik. Nah, nanti pas kalian membuka kabelnya, ini sudah Ibu ada contoh kabel fiber optik secara langsung. Nanti kalian bisa mengupasnya langsung dan menyambungnya secara langsung ya. Jadi Ibu jelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada inti core. Itu adalah bagian yang terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sedikit kecil. Yang kedua itu di atasnya core itu ada namanya cladding. Cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Nah, yang terakhir adalah yang paling luar ini, yang paling tebal ini namanya outer jacket. Nah, di dalam kabel fiber optik itu ada dua jenis ya, ada single mode dan ada multi mode. Single mode itu merupakan jenis kabel yang digunakan untuk mempertahankan integritas data spesial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik dengan jarak yang jauh. Dan kalau multi mode itu berarti dia banyak ya, ada seratnya. Oke, nah sekarang alat yang digunakan untuk menyambungkan kabel fiber optik. Nah, di meja kalian kan sudah ada tuh alat-alatnya. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu fungsinya ya. Yang pertama itu adalah fusion splicer yang kotak, ada berwarna merah, ada berwarna oranye ya. Fusion splicer itu digunakan untuk menyambungkan serat optik. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menyambungkan core. Jadi bagian intinya yang kalian nanti sambungkan. Yang kedua ada namanya stripper. Itu dia berwarna kuning. Nah, ujungnya ini nanti dia kalian pakai untuk mengupas claddingnya. Ya. Selanjutnya ada clipper. Clipper itu digunakan untuk memotong core. Jadi kalau misalnya masih terdapat cladding, itu core-nya tidak bisa terpotong. Oke, ini namanya optical power meter atau OPM. Alat yang berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang masuk. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita belum menggunakan ini ya, karena pembelajaran hari ini kita hanya menggunakan kita hanya sampai pada penyambungannya saja. Oh ya, ini juga OTDR ya, Optical Time Domain Rectometer. Itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dengan jarak jauh.
Ini biasanya bisa digunakan untuk mendeteksi di mana misalnya ada kabel putus nih di rumah kalian, wifi-nya putus. Ini digunakan untuk mendeteksi seberapa jarak putusnya kabel kalian itu, ya. Ya, ini light source, alat yang digunakan untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilalui. Nah, yang ini namanya optical fiber indicator. Alat ini digunakan untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah yang lebih besar yang dilaluinya. Jadi setelah kalian nanti masang penyambungannya itu, kalau ada ujung pigtailnya bisa menggunakan optical fiber ini. Nah, ini juga bisa ya, visual pole locator digunakan untuk laser fiber optik untuk melakukan pengetesan pada core fiber. Yang ke-9, bit error. Alat ini berfungsi sebagai pengecekan koneksi jaringan TDM atau time division multiplexing. Nah, yang ke-10 itu ada namanya fiber optic adapter. Ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan kabel optik dengan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya pakai OPM itu kan kita mengukur punya kabel fiber kita. Jadi untuk masuk ke OPM itu kita harus melalui kabel pigtail. Itu nanti disambungkan menggunakan fiber optic adapter ini. Oke, tadi Ibu kan ada menyebutkan kabel pigtail. Nah, sekarang Ibu jelaskan fungsinya. Fungsi dari kabel pigtail itu adalah sebagai akhir dari optik yang melalui penyambungan kabel tadi. Jadi setelah kalian nyambung dari kabel fiber, kalian nyambungnya ke kabel pigtail, dan itu akan diukur oleh apa tadi namanya? OPM, ya. Tapi untuk hari ini kita hanya melakukan penyambungan kabel fiber. Oke, ini untuk langkah penyambungan kabel fibernya. Nah, untuk itu sebelum kalian nyambung, silakan satu kelompok ambil satu kabel ke depan ya. Oke, di awal kita akan melakukan pengupasan kabel dulu ya. Setelah kalian kupas kabelnya, berapa nanti ada kabel yang kalian dapatkan di satu kabel tersebut. Oke, setelah itu baru nanti melakukan penyambungan. Oke, silakan kerja ya. Kerja yang udah dapat cutter silakan dikupas. Iya, yang dua diisi nama ya, nyamannya dibuat masing-masing. Isi nama, isi kelompoknya. Pokoknya nanti akan terkait lah nama Eli, tapi isi nama kelompoknya siapa?
Oh ya, apa? Oh, dibagi ini ya. Isi namamu, nama kelompoknya tetapi. Ya. Ya, tapi satu orang satu lembarnya. Ya. Radikal. Ini misi tujuan pelajarannya menyambungkan kabel optik. Kali 45. Terus tujuannya penyambungan kabel optik. Ya, ini nama multi, ini nama kelompoknya. Ini ada di biru, oranye, hijau, coklat, buah putih. Itu ya. Ini buat Chandra. Iya ada. Ya coba. Pinggirnya di pinggir. Lagi lah. Ini samain sama ininya. Ini besar. Nah, ini awas sampai kuningnya kamu potong. Dari kuningnya mana jatuhnya? Kuningnya bisa di sini. Mungkin ini. Itu dulu pakai isi. Mau ya?
Ini Benyaunya loh. Kenapa itu kenapa? Gerak-gerak air sambungan berat mandi. Nggak ada ini tadi kan nambah kasihkan hasilnya di depan. Kabel fiber optiknya silakan dibawa beserta dengan LKPD-nya dalam kelompoknya ya, bersama dengan kelompoknya. Orang-orangnya harus dibuat. Ya. Oke baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Gusti daripada cerita Dupika Training. Dan saya Niputulis Dewi. Saya dari Mata Putri. Saya Bandari Komandan ya Dewi Arti. saya Gede Agus Haryadinata. Saya Gede Jogja Ya baik, di sini kelompok kami sudah selesai untuk menyambung kabel fiber optiknya dan kami akan mempresentasikan mulai dari cara menyambungnya dan juga hasil penyambungannya atau hasil nilai penyambungannya. Baik, untuk yang pertama akan kami bahas mengenai langkah-langkah dari penyambungan kabel fiber optiknya. Nah, yang pertama itu kupas outer jaket fiber optik dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, pisahkan antara kabel yang akan dikupas dan juga yang akan tidak dikupas. Yang akan kami kupas ini yaitu ada biru, hijau, putih, oranye, abu-abu. Itu ya, 6 kabel. Selanjutnya, bersihkan kabel yang akan dikupas dengan menggunakan alkohol dan juga tisu. Yang keempat, kupas kabel sehingga memunculkan core atau sampai core-nya terlihat. Dan untuk yang keenam, bersihkan juga serat kacanya. Selanjutnya, lakukan juga hal yang sama pada ujung yang lagi satunya. Jadi kedua ujungnya dikupas dan dilakukan hal yang sama seperti 5 langkah di awal. Selanjutnya, potong ujung core dengan menggunakan cleaver.
kedua ujung core kabelnya yang akan disambungkan. Misalnya, untuk yang pertama itu disambungkan kabel hijau, jadi kedua ujung core di kabel hijau itu dipotong menggunakan cleaver. Selanjutnya, pasang slip protector pada kabel yang akan disambung. Dan yang ke-9, sambung kedua ujung kabel menggunakan cushion squeezer. Yang ke-10, panaskan pelindung kabel menggunakan salah satu fitur yang ada pada cushion squeezer. Dan yang 11, lakukan kembali hal yang sama pada setiap kabel. Nah, lakukan kembali hal yang sama pada ke-6 kabel sehingga seluruh kabel atau ke-6 kabelnya sudah tersambung dengan sempurna. Dan selanjutnya langkah terakhir yaitu kita mencatat hasil dari DBM pada setiap kabel. Kami mendapatkan hasilnya untuk core yang biru 0,03, untuk core yang orange 0,02, untuk core yang hijau 0,02 juga, untuk core yang coklat 0,01, untuk core abu-abu 0,00, dan untuk core yang putih 0,03. Baik, itu dia laporan dari kelompok kami mengenai penyambungan dari kabel fiber optik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengolahan kata. Sebelum kami tutup, apakah dari kalian ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan terima kasih. Selamat siang. Silakan. Oke, Ibu mohon perhatiannya sebentar ya. Jadi sebentar aja. Yang masih bekerja di off-kan dulu. Oke. Dari hasil presentasi temannya tadi, Ibu ingin satu di antara kalian memberikan kesimpulan tentang praktek penyambungan kabel fiber optik yang sudah kita lakukan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan ya silakan. Baik, sebelumnya saya cerita, di sini saya juga sudah mencatat pada handphone saya sedikit kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai kabel fiber optik. Nah, seperti yang sudah tadi di awal juga dijelaskan, ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan itu. Nah, yang pertama, ketelitian alat yang digunakan itu dalam pengukuran nanti harus bersih supaya hasil pengukurannya lebih benar. Dan juga fungsi kabel fiber optik merupakan kabel serat kaca yang tidak rentan terhadap gangguan serta memiliki bandwidth yang sangat tinggi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jelita. Oke, itu dia ya kesimpulan dari teman kalian tentang apa itu fungsi dari kabel fiber optik. Nah, untuk selanjutnya yang belum selesai membuat penyelesaian pada LKPD, silakan diselesaikan. Nah, untuk hal berikutnya Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Pertemuan kita yang selanjutnya itu adalah pertemuan yang kedua nanti itu tetap melakukan penyambungan kabel, hanya saja yang belum selesai. Ya, sudah bisa dipahami? Yang sudah selesai laporan LKPD-nya silakan dibawa ke depan, dikumpulkan di depan Ibu, dan Ibu tutup dengan selamat siang. Ada sana. Nama Santi. Oh, Santi. Oh. Mata-mata